Nah ini saya acungi jempol, saya matur nuwun. Sebagai tenaga pendidik tetap terpanggil Mas, tidak mungkin. Bertatap muka dengan murid itu ada sentuhan yang lain. Dan yang jenuh tidak hanya warga, anak-anak sekolah juga jenuh. Semua. Nanti tahun ajaran baru ini akan masuk. Sudah disebut oleh Pak Menteri. Saya hanya pikir, berarti sekarang awake dhewe kudu gawe sesuatu hal. Satu kelas diisi dengan 30 orang itu sudah tidak mungkin menerapkan physical distancing. Jadi dalam PPDB mendatang harus ada aturan soal itu ya? Physical distancing di kelas? Di kelas. Dan berarti jumlah murid yang diterima nanti harus lebih sedikit lagi. Dan itu berpengaruh pada infrastruktur yang lain nggak? Misalnya kelasnya harus lebih banyak. Lah iya Mas, kelasnya lebih banyak atau jam belajar lebih pendek supaya ada gantian. Ada grup 1, grup 2, grup 3 gitu. Kloter pertama, kedua dan ketiga sekolah seharian. Dan itu sudah dipersiapkan oleh Pemkab Sragen. Saat ini kami sedang mempersiapkan PPDB online dulu. Setelah itu baru nanti akan kita siapkan kalau mereka betul memang nanti pemerintah mengatakan masuk tanggal 15 Juli, ya kita harus siap. Saya kemarin panggil sama Kepala Dinas Pendidikan, kayak ndang gawe skenario. Saya bilang aja gitu. Jadi skenario-nya nanti satu kelas yang biasanya misalnya 30 biasanya Mas. 15 dengan jarak itu tuh bisa kalau satu kelas. Tapi kan kondisi daerah kita itu bukan daerah perkotaan yang sekolahnya semua fasilitas memadai. Kita yang di Jenar, yang di Gesi. Terus kalau mereka harus kloter 1, kloter 2 ya tenaga ini ya pendidiknya. Bagi anak-anak sendiri, siswa di Sragen, kayaknya sudah sangat lucu-lucu Mas. Ya. Saya ke desa, saya lihat gitu jalan. Terus naik mobil, ada lihat anak-anak kerumunan SD gitu ya. Saya turun, ayo. Ini bukannya waktunya belajar di rumah. Langsung mereka lari, jangan lari sini. Saya ajak dekat. Kenapa? Saya bosen Bu di rumah. Jadi pit-pitan, kayak kan nggak jadi di rumah aja. Dan saya pikir dari sisi baiknya kalau mereka sekolah, mereka akan lebih terkontrol. Kalau dia di rumah, tidak terkontrol Mas. Kadang-kala mbok aja melu mumet kok karena neng omah terus. Jadi yang aslinya tuh yang pusing itu orang tuanya juga nanya terus. Bu Bupati kapan sih anak-anak boleh sekolah? Neng omah patuh terus gitu. Pendidikan jarak jauh atau daring juga tidak terlalu efektif. Efektif untuk perkotaan kita. Kecamatan Sragen, Karangmalang, Kedawung itu kan masih cakupannya kota. Tapi kalau Gesi ada Mas, cuma ada orang anak-anak yang nggak punya medianya toh. Orang tuanya tidak punya HP, terus belajarnya gimana? Akhirnya Bu Guru punya inisiatif mendatangi. Nah ini saya acungi jempol, saya matur nuwun. Sebagai tenaga pendidik tetap terpanggil Mas, tidak mungkin. Bertatap muka dengan murid itu ada sentuhan yang lain. Nah, akhirnya sekarang gurunya yang muter. Gurunya yang muter, terutama yang di daerah. Yang di daerah, kelompok kecil 5 orang datang, nanti 5 orang lagi guru kelasnya. Malah yang punya HP yang bisa daring terus. Kita ketemu aja Bu gitu, ya udah. Jadi beberapa guru seperti yang kemarin di Gesi, itu luar biasa. Jadi di daerah Sragen sekarang guru-guru mulai berkeliling ke rumah-rumah, terutama ke siswa yang tidak memiliki perangkatnya telekomunikasi ya. Dan Pemkab memberikan apresiasi pada guru yang melakukan itu, Bu. Iya pasti. Kami kemarin sudah panggil salah satu ibu guru. Ya, itu beliau yang aktif di medsos. Tapi yang tidak aktif di medsos, ya banyak juga. Tidak tercover, tidak diberitakan. Ya, medsos kan tidak untuk semua umur ya. Ibu-ibu yang sudah tuh ya males juga main medsos. Jadi tetap saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Sebenarnya mudah bagi saya untuk mengumpulkan, kemudian saya kumpulkan Pak RT semua sebagai garda depan untuk menyisir data ini. Tapi kan kita harus menerapkan physical distancing. Jadi saya ngalai datang dari desa ke desa, saya mendengarkan mereka maunya apa.